Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil presentasi kami, yaitu tentang pola pengembangan paragraf dan klasifikasi paragraf dengan dosen pengampu Ika Panggi Wayuning Tias MPD. Dengan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri M. Nuris Padilla, Andre Sahyevi, Hilmansyah Ega Nasution, M. Badarudin, Jutri Saputra, Muhammad Fenofaili, dan Astrid Ramandina Hadi. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh saudara Andre Sahyevi. Pola pengembangan paragraf. Dalam menyusun tulisan, pada pola pengembangan paragraf, sangatlah penting. Pola pengembangan paragraf berguna untuk membuat tulisan lebih jelas serta lebih rumput. Mengutip dari Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia, Eksid Universitas Lampung, pola pengembangan paragraf merupakan cara penulis untuk mengembangkan pola pikiran dalam suatu paragraf. Pengembangan pola pikiran ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kalimat, struktur ke dalam berbagai kalimat jelas yang ada dalam paragraf. Menurut Munirah dalam buku pengembangan keterampilan menulis paragraf pada tahun 2015, pola pengembangan paragraf bisa dilakukan melalui berbagai cara yang telah disesuaikan dengan sifat paragraf tersebut. Lalu apa sajakah pengembangan paragraf? Berikut penjelasannya. Adapun pola pengembangan paragraf yaitu 1. Pola klimaks serta anti klimaks. Saat akan mengembangkan gagasan dalam paragraf, pola klimaks dan anti klimaks diterapkan dengan menggunakan klimaks sebagai dasarnya. Artinya gagasan utama akan dijelaskan dengan menggunakan gagasan yang keduanya paling rendah hingga gagasan yang keduanya paling tinggi. Sifat dari paragraf juga sangat berpengaruh pada pola pengembangan dan analisisnya. Umumnya paragraf yang memiliki sifat deduktif dan induktif lebih mudah dianalisis jika dibandingkan dengan paragraf yang bersifat deskriptif dan naratif. Pola klimaks dan anti klimaks juga diterapkan dengan menggunakan gagasan yang paling tinggi kedudukannya hingga ke gagasan yang paling rendah. Contohnya adalah membahas perkembangan alat komunikasi dimulai dari menggunakan kentongan hingga alat komunikasi modern yaitu smartphone. Pola perbandingan serta pertentangan. Di sini, penulis akan memperlihatkan kepada pembaca tentang persamaan serta perbedaan dari orang, objek, serta gagasan tertentu. Umumnya, pola pengembangan paragraf dengan perbandingan serta pertentangan akan menggunakan kata-kata serupa dengan atau seperti halnya atau demikian pula, jika atau bila dibandingkan dengan, sejalan dengan, akan tetapi, sedangkan, serta atau sementara itu. Contohnya adalah cara memakan nasi. Perbandingannya terletak dari cara memakannya. Ada yang menggunakan sendok dan ada juga yang menggunakan sumpit. Walaupun berbeda, namun persamaannya adalah membahas tentang cara memakan nasi. Kemudian pola analogi. Pola analogi digunakan jika ingin menggambarkan suatu objek yang bisa digambarkan dengan menggunakan objek lain yang memiliki kesamaan. Umumnya pola ini dibantu dengan berbagai kata kiasan seperti ibaratnya atau bagaikan. Analogi berarti membandingkan dua hal yang berbeda, namun tetap memperhatikan adanya kesamaan dari dua hal tersebut. Contohnya adalah menganalogikan cara membangunkan seseorang. Misalnya, ada yang membangunkan dengan berteriak, namun ada juga yang dengan menepuk pundak. Caranya memang berbeda, namun kesamaannya adalah sama-sama cara membangunkan seseorang. 4. Pola sebab dan akibat. Pola pengembangan ini dilakukan dengan cara menerangkan sebuah kejadian dari sudut pandang sebab dan akibat. Biasanya menggunakan kata seperti padahal, akibatnya, karena, serta oleh karena itu. Pola ini juga bisa digunakan dengan cara menjadikan kejadian penyebab sebagai gagasan utamanya, serta kejadian akibat sebagai pengembangannya. Hal ini bisa dilakukan berkebalikan, yakni kejadian akibat sebagai dasarnya dan kejadian penyebab sebagai gagasan utamanya. Contohnya adalah kejadian akibat, yakni terlambat datang ke sekolah. Kejadian sebabnya adalah bangun kesiangan, ban kendaraan bocor, dan lain sebagainya. 5. Pola definisi. Sama sepertinya namanya, pola ini dilakukan dengan cara menjelaskan pengertian atau definisi dari sebuah istilah yang digunakannya.
Biasanya menggunakan kata-kata seperti adalah, ialah, merupakan, dan yaitu. Umumnya kata adalah akan digunakan jika menggambarkan suatu hal yang sudah didahului dengan kata benda. Sedangkan untuk kata yaitu digunakan untuk mendefinisikan suatu hal yang telah didahului oleh kata kerja atau sifat. Untuk kata ialah digunakan untuk memberi pengertian tentang rupa atau wujud. Kata merupakan digunakan sebagai kata pakai. Contohnya adalah buku ini merupakan miliknya. Buku adalah sumber ilmu. Saat ini yang perlu dikerjakan ialah membaca buku, serta saya memiliki satu barang favorit yaitu buku. Klasifikasi paragraf. Dalam KBBI dijelaskan bahwa pengertian paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya memiliki satu gagasan utama dan dimulai dengan alinea baru. Telah dibahas sebelumnya bahwa paragraf dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kontennya. Salah satunya adalah paragraf ekspositori. Paragraf ekspositori merupakan paragraf yang isinya menjelaskan atau memaparkan informasi yang jelas pada pembaca. Metode penyampaian informasi ini dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan atau membagi suatu hal yang menjadi inti informasi. Paragraf yang terbentuk dengan metode ini yang disebut dengan paragraf klasifikasi. Jadi, dapat disimpulkan, paragraf klasifikasi adalah paragraf yang berfungsi menjelaskan suatu informasi kepada pembaca dengan cara mengelompokkannya berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Oke. Paragraf klasifikasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ada kata seperti digolongkan, dibagi, dibeda-bedakan, dikelompokkan, dan kata lain yang sejenis. Biasanya kata ini dapat ditemukan pada awal atau menjadi gagasan utama paragraf. 2. Klasifikasi bersifat informatif. Karena bersifat informatif, kalimat dalam paragraf klasifikasi merupakan kalimat fakta. Baca penjelasan lebih lengkap pada artikel ciri-ciri kalimat fakta dan opini. 3. Keseluruhan berisi penggolongan suatu hal berdasarkan acuan atau ciri-ciri tertentu. Oke. Contoh, berdasarkan jenis bijinya, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Tumbuhan dikotil dikenal juga sebagai kelompok tumbuhan berkeping dua. Ciri-ciri yang dimiliki tumbuhan dikotil adalah tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang. Daun tumbuhan dikotil memiliki banyak variasi. Ada yang menjari, ada yang bulat memanjang, dan lain sebagainya. Tumbuhan dikotil juga memiliki kambium, sehingga cenderung tumbuh besar dan lebar. Contoh jenis tumbuhan yang masuk dalam kelompok tumbuhan dikotil diantaranya tanaman jeruk, mangga, dan jambu. Tumbuhan monokotil berbeda dengan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil dikenal juga sebagai tumbuhan berkeping satu. Ciri-ciri tumbuhan monokotil adalah akarnya berjenis serabut. Bentuk daunnya memanjang dan batangnya memiliki ruas-ruas. Jenis tumbuhan yang termasuk dalam kelompok tumbuhan monokotil adalah tebu, pisang, dan kelapa. Penjelasan contoh. Pada contoh pertama, kalimat pertama memiliki ciri-ciri kalimat pasif. Jenis-jenis kata kerja yang ditemukan bersifat menggolongkan, yaitu dikelompokkan. Semua kalimat selanjutnya menjelaskan tentang pengelompokan tumbuhan berdasarkan jenis bijinya. Sehingga jelas bahwa isi paragraf ini membahas pengelompokan tumbuhan dengan jenis biji sebagai acuannya. Oleh karena itu, paragraf ini disebut sebagai klasifikasi.
Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silakan bertanya pada kolom komentar di bawah. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.